warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah. Perkenalkan, saya Erlianti SPD. Saya salah satu guru di SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah. Dalam proses pembelajaran, sebagai guru tentu kita menemukan beberapa permasalahan di kelas, khususnya pada mata pelajaran IPA sendiri. Mungkin permasalahan ini juga bisa ditemui oleh teman-teman sekalian. Misalnya kalau saya sendiri, itu masalahnya saya melihat anak-anak sama proses pembelajaran itu terkadang tidak termotivasi atau minat mereka itu sangat rendah dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. Misalnya terlihat saat proses pembelajaran itu siswa ada yang mengantuk, lalu asik mengobrol bersama teman-temannya. Selain itu juga mereka kadang itu tidak membawa buku cetak atau buku sumber bahan ajar untuk mengikuti proses pembelajaran IPA itu sendiri. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentu ini berdampak sekali pada hasil belajar siswa. Jadi dengan rendahnya minat ini, maka hasil belajar siswa secara klasikal itu banyak sekali yang masih di bawah KKM. Jadi yang tuntas itu hanya sedikit sekali. Oleh karena itu saya sebagai guru IPA melihat fenomena semacam ini, saya mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Saya menganalisis dan menganggap mungkin hal ini terjadi, rendahnya minat ini terjadi karena saya sebagai guru itu perlu memfasilitasi peserta didik saya untuk melakukan atau mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, kemampuan mereka. Oleh karena itu, sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, 2 hari sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, saya melakukan asesmen diagnostik kepada siswa-siswa saya. Selain itu, saya juga menyebarkan angket motivasi. Nah, dari data yang mereka telah berikan di asesmen diagnostik ini, saya memetakan siswa-siswa saya ini ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Jadi secara umum ada 3 kelompok yang saya petakan, yaitu yang pertama itu kelompok kinestetik, lalu yang kedua kelompok audio, dan yang ketiga ada kelompok visual. Nah, dari beberapa kelompok ini saya berikan treatment atau media yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar mereka. Yakni untuk siswa yang gaya belajarnya audio visual, itu saya memberikan media pembelajarannya berbentuk video. Ya. Karena ini di materi zat aditif, jadi saya berikan video tentang proses pembuatan makanan. Nah, untuk kelompok yang gaya belajarnya visual, itu diberikan media pembelajarannya berupa e-cerpen. Jadi cerpennya itu saya ambil dari karya orang, lalu saya edit, saya desain ulang, saya tambahkan materi-materinya sesuai dengan keinginan saya dan sesuai dengan tujuan pembelajaran agar siswa bisa mengamati dan menganalisis nanti dari cerpen itu. Lalu saya upload ke PDF profesional dan diubah dalam bentuk e-cerpen sehingga nanti mereka mengaksesnya dalam online. Nah, untuk siswa yang kinestetik sendiri itu diberikan kesempatan pada mereka untuk berkunjung ke kantin sekolah dan ke koperasi sekolah. Jadi di sini medianya adalah kantin sekolah dan koperasi sekolah. Anak-anak ini akan mewawancarai penjual di kantin dan penjual di koperasi. Jadi mereka mewawancarai terkait dengan dagangan yang dijual di kantin. Mereka bertanya tentang bahannya apa saja. Lalu melihat di koperasi produk kemasan itu dilihat bahan-bahannya apa saja. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu maka siswa-siswa saya berkumpul kembali ke dalam kelas dan berdiskusi untuk menganalisis zat-zat aditif yang mereka temukan dari pengamatan video, membaca cerpen, dan melakukan wawancara. Nah,
hasil diskusi itu lalu mereka sajikan dalam bentuk karton, di karton. Saya sendiri sebenarnya berharap sekali penyajiannya itu dalam bentuk digital. Jadi maunya saya mereka mendesain hasil pengamatan diskusi mereka itu di Canva lalu disajikan di PowerPoint. Namun sayangnya karena kendala waktu, lalu internet, jaringan internet, dan memang siswa kami belum terlalu mahir dalam pengolahan Canva, baru tahap pembelajaran, jadi sangat membutuhkan waktu untuk menggunakan Canva. Jadi saya berikan kesempatan kepada mereka, medianya itu hanya karton. Jadi mereka menyajikan hasil pengamatan dan diskusi mereka itu di karton gitu. Sebelumnya, di proses pembelajaran sebelumnya, biasanya anak-anak tidak pernah saat presentasi itu digunakan media. Jadi mereka presentasinya sesuai dengan LKPD yang ada. Saya melihat ini kurang efektif. Kenapa? Karena siswa dengan gaya belajar visual yang harusnya melihat, ketika temannya atau rekannya menyampaikan materi tidak tersampaikan dengan baik. Makanya saya berikan kesempatan kali ini untuk menggunakan media. Nah, di akhir proses pembelajaran saya juga melakukan atau memberikan kuis kepada siswa-siswa saya. Yang biasanya kuisnya itu dalam bentuk lembaran kertas kita bagi kepada siswa, tapi kali ini saya berikan dalam bentuk games, yaitu menggunakan Kahoot. Biasanya anak-anak itu kalau saat diberikan kuis itu mulai kebingungan, mulai terlihat cemas, atau mereka terlihat suntuk gitu ya, tidak tertarik untuk mengerjakan soal-soal ini, merasa keberatan. Namun setelah diberikan dalam bentuk games, mereka lebih tertantang, lebih happy, lebih enjoy ketika mengerjakan soal-soal ini karena bentuknya seperti games. Nah, saya melihat mereka begitu antusias dalam mengerjakan soal-soal di Kahoot ini. Dan ada satu hal yang dari proses pembelajaran ini yang membuat saya merasa terbayarkan tuntas atas proses yang saya siapkan untuk media-media ini, media pembelajarannya. Saya melihat salah satu siswa saya itu yang biasanya sangat diam di kelas, dan saya biasanya anak ini itu berada di kelompok, bisa dikatakan kelompok ke bawah, tidak di menengah tapi di bawah. Tapi setelah mengikuti proses pembelajaran diferensiasi ini, dia bisa menjadi siswa dengan nilai kuis Kahoot-nya terbaik. Jadi dia memiliki posisi pertama. Jadi ini luar biasa sekali menurut saya. Saya melihat antusias anak-anak begitu terasa saat proses pembelajaran itu. Mereka begitu aktif, mereka begitu senang, dan ternyata kemampuan mereka bisa tereksplorasi dengan baik selama proses pembelajaran diferensiasi ini. Jadi saya sangat berharap dari beberapa kendala yang ada seperti jaringan internet yang kurang stabil dan lain-lainnya itu, namun tidak mengurungkan niat saya sendiri sebagai guru untuk tetap menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini demi menciptakan generasi muda sumber daya manusia yang mandiri, berakhlak, dan unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.